The 100 Part 28 dibuka saat Bellamy dan Griff menghampiri Octavia yang sebentar lagi akan bertarung. Griff mengabarkan bahwa sudah waktunya untuk Octavia bertarung. Di luar, Gaia memberikan segel tiap klan ke masing-masing petarung perwakilan klan. Gaia menjelaskan bahwa setiap petarung akan bertarung hingga hanya tersisa satu petarung yang berhasil mengumpulkan semua segel klan. Petarung itulah yang akan dinobatkan menjadi pemenang dan akan menentukan klan mana yang berhak bertahan hidup di dalam bunker. Saat Gaia tengah menjelaskan, Luna datang sebagai perwakilan dari Flow Crew, sekaligus sebagai orang terakhir dari klannya. Luna menjelaskan bahwa ia bertarung untuk kematian, dan jika ia menang maka tidak ada yang boleh masuk ke dalam bunker. Di luar, Jaha, Ken, Bellamy, dan Griff mendiskusikan mengenai pertarungan yang akan segera dimulai. Keempat orang itu mengkhawatirkan Octavia dan kekalahannya yang tentu akan membuat mereka tidak akan selamat. Belum lagi Jaha yang tidak yakin bahwa para grounder itu akan menghormati kesepakatan pertarungan itu. Ken meyakinkan bahwa grounder itu akan menghormati pertarungan suci tersebut. Griff lalu menghampiri Rowan dan memintanya mengalahkan Luna. Rowan merasa bahwa mereka sudah tidak satu aliansi lagi karena hari ini Rowan akan memperjuangkan nasib klannya sendiri, dan jika ia kalah ia tidak peduli siapapun yang akan bertahan hidup di bunker itu. Griff kecewa dengan respon Rowan. Ken memberitahu kelemahan lawan Octavia. Ken juga mengingatkan Octavia mengenai hujan hitam yang bisa datang kapanpun, jadi Octavia harus selalu berada dekat dengan pelindung. Bellamy menjelaskan bahwa Octavia tidak perlu membunuh semua petarung. Ken membenarkan pendapat Bellamy. Octavia lalu paham bahwa ia tidak perlu membunuh 12 petarung. Dia hanya perlu membunuh petarung terakhir saja. Setelah selesai, Ken memeluk Octavia sementara Bellamy meyakinkannya bahwa mereka akan bertemu kembali. Trompet telah dibunyikan pertanda bahwa pertarungan sudah dimulai. Terlihat Rowan yang tengah melawan seorang petarung lain. Octavia rupanya mengingat pesan Bellamy dan Ken untuk tetap bersembunyi dan hanya membunuh orang terakhir. Sayangnya saat tengah berjalan ia berpapasan dengan seorang petarung membuatnya akhirnya lari dan mencari tempat bersembunyi. Octavia berhasil sembunyi dan menyaksikan pertarungan Rowan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Rowan membunuh petarung itu dengan memecahkan kepala lawannya. Petarung yang mengejar Octavia kehilangan jejaknya dan membuatnya lalu datang untuk melawan Rowan. Gaia terlihat memantau pertarungan itu dari atas dengan teropongnya. Rupanya petarung itu adalah petarung dari Triku. Gaia yang melihat petarungnya akhirnya menjadi gelisah. Begitu juga Octavia yang memberikan penghormatan terakhirnya kepada petarung Triku yang telah gugur atas Rowan. Gaia lalu masuk ke ruang tata di mana semua duta besar klan berkumpul. Ia mengabarkan bahwa Gael dan Phil telah gugur. Gaia lalu memeluk Indra karena petarungnya telah gugur. Octavia lalu menghangatkan tubuhnya sambil bersembunyi. Namun Luna rupanya mengetahui Octavia di sana. Keduanya akhirnya bertempur. Meskipun sempat terjatuh, Octavia akhirnya bisa menghindari Luna setelah menjatuhkan besi-besi yang terikat di lantai. Octavia juga sempat melukai pelipis Luna hingga berdarah. Octavia lalu masuk ke sebuah rumah dan mengobati luka di lengannya. Mendadak, Ilian masuk dan mengatakan bahwa ia tidak datang untuk membunuh Octavia. Ilian berniat mengajak Octavia untuk membuat aliansi dan bekerja sama. Namun Octavia mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan Ilian. Octavia lalu meninggalkannya dan mengatakan bahwa jika ia bertemu lagi dengan Ilian, ia berjanji akan membunuhnya. Bellamy dan Gaia ada di luar menara untuk memantau pertarungan. Bellamy mengatakan kepada Ken bahwa ia baru saja melihat petarung curang biru membunuh dengan panah, padahal sebelumnya mereka yakin bahwa petarung curang biru hanya punya 2 pisau. Bellamy lalu masuk dan menyadari bahwa Echo tidak ada di dalam. Bellamy berniat menangkap basa Echo yang ternyata curang dalam pertempuran.
Ken menahannya karena jika Gaia menangkap Bellamy ada di dalam medan perang, maka Skycrew akan membayarnya. Ken menyarankan agar Gaia dan timnya yang mencari tahu hal itu. Ken lalu menyarankan agar Bellamy pergi saat gelap agar ia tidak tertangkap. Octavia kembali menyisir medan perang dan bersembunyi dari dua petarung yang lewat. Setelah ia keluar dan berniat kembali bersembunyi, ia bertemu seorang petarung lain yang lalu mengabarkan bahwa Skyripa ada di sana, membuat dua petarung yang baru saja lewat kembali ke belakang. Octavia terkepung oleh tiga petarung itu dan mendadak Ilian datang membantunya. Setelah berhasil melumpuhkan tiga orang itu, Octavia lalu meminta Ilian untuk berhenti mengikutinya. Saat tengah berbincang, Echo dari atas memanah Ilian. Echo berusaha memanah Octavia, namun Octavia terus berhasil menghindari panah itu. Octavia lalu membantu Ilian dan Ilian meminta Octavia untuk membunuhnya. Octavia akhirnya membunuh Ilian dan mengingatkan kembali pesan Ilian kepadanya bahwa jangan takut mati karena mati hanya permulaan dari perjalanan selanjutnya. Octavia lalu mengambil segel Ilian dan pergi meninggalkannya. Singkatnya, hari telah menjadi gelap dan Bellamy terlihat tengah mengendap-endap untuk mencari Echo. Bellamy melihat seorang petarung yang datang membuatnya segera bersembunyi. Dengan sangat mudah, Luna membunuh orang itu dan mengambil segelnya. Bellamy pun kembali melanjutkan pencarian. Octavia terlihat tengah lewat dan Echo sudah berada di atas mengintainya. Untungnya Bellamy datang tepat waktu. Bellamy menghentikan Echo yang hampir melepaskan busurnya ke arah Octavia. Ia lalu melumpuhkan Echo dan membuka topengnya. Bellamy lalu mencekiknya hingga mendadak Rowan datang memukul Bellamy. Rowan mengatakan bahwa ia mendengar jejak Bellamy. Bellamy menjelaskan bahwa ia berusaha menghentikan Echo. Rowan lalu meminta penjelasan Echo. Echo menjelaskan bahwa ia harus berusaha membantu Azgeda. Rowan lalu mengatakan bahwa ia bukan dia yang mau mengesampingkan kehormatan demi kekuasaan. Rowan lalu mengusir Echo dari Azgeda dan jika Rowan menang nanti, tidak ada lagi ruang bagi Echo. Rowan lalu meminta Echo untuk keluar tanpa ketahuan, karena jika tidak maka kematian kaumnya adalah kesalahan Echo. Setelah Echo pergi, Rowan mengatakan bahwa jika ia memanggil pengintai maka Octavia akan dihukum mati. Namun ia tidak menganggap itu hal yang menyenangkan. Ia mengatakan bahwa sebelum ia berhasil membunuh Octavia, Rowan akan mengatakan bahwa Octavia beruntung memiliki Bellamy sebagai saudaranya. Bellamy mengatakan bahwa jika ada di posisi Rowan, ia tidak akan meremehkan Octavia karena Octavia berhasil selamat dari hal yang lebih buruk dari sebelumnya. Bellamy berharap Rowan menyampaikan pesannya bahwa Bellamy beruntung memiliki Octavia. Octavia yang sedari tadi bersembunyi di dalam ruangan itu terlihat terharu dengan percakapan kakaknya bersama Rowan. Di ruang tahta, Gaia menjelaskan bahwa hanya 4 petarung yang tersisa, yaitu Rowan dari Azgeda, Luna dari Flocru, Guara dari Bodacru, dan Octavia dari Skycrew. Ken menyampaikan belasungkawanya atas Tricrew kepada Indra. Indra mengatakan bahwa Octavia baik-baik saja di medan perang dan jika ia menang nanti, mereka akan melihat apa yang telah Octavia pelajari selama ini. Terlihat Octavia bertemu dengan Rowan dan Rowan mengungkapkan kekesalannya kepada Octavia yang telah membohonginya mengenai api komandan. Octavia mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan Rowan membunuh anak Indra. Rowan lalu menurunkan senjatanya dan mengajak Octavia untuk bekerja sama membunuh Luna. Octavia menanyakan apa yang terjadi jika mereka berdua berhasil membunuh Luna. Rowan mengatakan bahwa petarung terbaik yang akan menang setelahnya. Octavia pun sepakat untuk satu klan dengan Rowan untuk membunuh Luna. Beralih ke Bellamy yang mendadak disandra oleh seorang berjubah dan dibawa pergi. Adegan lalu kembali ke Rowan dan Octavia yang tengah mencari Luna. Setelah berpencar, Rowan akhirnya menemukan Luna yang baru saja membunuh Guara. Luna lalu terkepung oleh Rowan dan Octavia dan ketiganya segera bertarung. Luna yang memang seorang petarung hebat tetap berhasil melumpuhkan Rowan dan Octavia. Hingga akhirnya hujan hitam mengguyur medan perang, membuat Octavia langsung berlari mencari tempat berlindung. Ia mengingatkan Rowan untuk segera berlindung, namun Rowan dan Luna tetap melanjutkan pertarungan.
Sementara Octavia memantau keduanya dari sebuah pondok. Pertarungan mereka akhirnya berakhir setelah Luna berulang kali mengayunkan pedangnya ke tubuh Rohan. Ia lalu membunuh Rohan dengan memasukkan kepala Rohan ke dalam kolam. Luna mengambil semua segel yang ada pada Rohan dan melanjutkan pertarungannya dengan mencari Octavia. Luna akhirnya menemukan tempat persembunyian Octavia. Di sana ia mencari di mana Octavia bersembunyi dengan membuka satu persatu lemari yang ada. Hingga akhirnya Luna melihat tetesan darah menuju sebuah lemari. Ia lalu mengatakan harapannya untuk menang di arena itu dan menusukkan pedangnya dengan sangat yakin menembus pintu lemari itu. Namun ia menyadari bahwa beberapa kali ia menusukkan pedangnya tidak menyisakan bekas darah yang berarti bahwa dia belum berhasil menusuk Octavia. Ia akhirnya membuka lemari itu yang rupanya kosong. Dari belakang sebuah pedang berhasil menembus perutnya. Octavia mengatakan bahwa Luna salah karena ada orang yang layak diselamatkan. Hanya saja orang itu bukan Luna. Luna akhirnya tewas setelah dibunuh Octavia. Octavia lalu mengambil segel yang ada di leher Luna. Di ruang tahta, lilin Rohan telah dimatikan. Terlihat Octavia masuk ke ruang tahta dengan membawa semua segel klan yang telah gugur. Octavia melemparkan segel itu ke hadapan Gaia dan Gaia mengumumkan kemenangan Octavia dari Sky Crew. Octavia lalu menjelaskan bahwa ia bukan bertarung dari Sky Crew dan bunker yang ada di ruang BK Prameda akan ia bagi rata dengan semua orang agar mereka bisa menghadapi Prempaya bersama. Semua orang di ruang tahta lalu bersorak bersama atas kemenangan Octavia. Indra menghampiri Octavia dan menangkapnya yang hampir saja jatuh. Indra mengatakan bahwa Lincoln pasti akan sangat bangga terhadapnya. Ken lalu datang dan mengatakan bahwa tidak akan ada cukup ruang untuk semua jika mereka berbagi. Octavia lalu mengatakan bahwa ini adalah hari kesatuan. Ia lalu menyadari bahwa Bellamy tidak ada di sana. Bellamy tersadar dan melihat Jaha dan Griff ada di hadapannya. Ia menanyakan apa yang mereka lakukan. Jaha menjelaskan bahwa ia dan Griff memastikan bahwa Sky Crew yang akan menempati bunker itu. Bellamy terlihat kecewa karena ide itu rupanya ide Griff. Sementara itu di luar bunker, Ken dan yang lain datang dan menyadari bahwa semua penjaga tergeletak di lantai dan bunker terkunci. Octavia menyadari bahwa mereka menggunakan smoke bomb untuk melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana. Indra mengatakan bahwa Sky Crew telah mengkhianati mereka semua. Bellamy yang belum tahu bahwa Octavia telah menang. Ia berusaha menjelaskan bahwa mereka bisa saja menang karena Octavia masih ada di peringkat 4 besar. Namun Jaha dan Griff tetap pesimis dan memandang bahwa Luna juga ada di 4 besar membuatnya punya kesempatan untuk membunuh semua orang. Bellamy sangat kesal karena ia tidak tahu keadaan adiknya di luar sana. Tak lama Abby datang mengabarkan bahwa ada seorang di koridor membuatnya penasaran apakah mereka menang. Abby lalu menanyakan di mana Ken. Jaha menjelaskan bahwa ia mengirim orang untuk menjemput Bellamy, Ken dan Octavia. Namun hanya Bellamy yang berhasil diselamatkan tepat waktu. Sementara yang lain masih ada di menara. Abby lalu ingin berbicara dengan Ken melalui walkie. Jaha menjelaskan bahwa walkie kurang bagus di bunker. Ia juga menerangkan bahwa setelah semua orang tahu Sky Crew mengambil alih bunker, maka keadaan makin kacau. Dan jika mereka membuka bunker itu sama artinya mereka membawa kekacauan masuk. Abby tidak peduli dan tetap ingin berbicara dengan Ken. Bellamy membantu Abby menemukan saluran walkie-nya sebelum akhirnya ia mendengar suara Octavia dari menara. Octavia mengabarkan kemenangannya dan menanyakan apa yang Bellamy lakukan dengan bunkernya. Bellamy menjawab bahwa itu bukan perbuatannya, namun ia berusaha memperbaiki itu. Octavia mengatakan bahwa Ken mengulur waktu dengan memilih 100 orang tiap klan, sementara Gaia meminta prajurit untuk menjaga kuil dan jika mereka ketahuan mencuri bunkernya, Sky Crew akan mati. Jaha lalu membawa masuk beberapa penjaga
termasuk Miller, dan meminta Bellamy untuk mematikan radionya. Bellamy berniat membuka pintu itu dan jika Jaha ingin menghentikannya, Jaha harus membunuhnya. Namun Jaha mengatakan bahwa Scarecrow sekarang aman. Bellamy lalu berusaha melawan ketiga penjaga Jaha untuk membuka pintu, namun Jaha lalu menyentrum Bellamy. Di laboratorium, Raven masih bekerja mengikuti Becca, hingga tiba-tiba ia mendengar samar-samar ada yang meminta Raven untuk tidak mengikutinya. Namun Becca kembali meminta Raven untuk fokus. Raven mendadak kembali mimisan dan mengalami kejang. Sebelum ia kehilangan kesadarannya, ia melihat Sinclair datang dan memegang tangannya. Adegan berlanjut ke Arcadia di mana Jasper dan kawanannya masih belum merubah keputusan mereka. Monty telah menggunakan pakaian anti radiasi dan mengingatkan teman-temannya untuk segera pergi ke bunker agar bisa selamat karena beberapa di antara mereka sudah menunjukkan gejala penyakit radiasi. Seorang kemudian berteriak meminta bantuan karena Riley terjatuh dan tidak lagi bernapas. Monty berusaha membantu Riley yang ternyata overdosis kacang Joby, namun Jasper menahannya untuk membantu Riley yang telah mati dalam damai. Monty mengatakan bahwa gelombang radiasi akan datang dalam 2 hari dan ia akan segera berangkat ke bunker malam ini. Jasper menerangkan kepada teman-temannya bahwa jika mereka mendapat dosis yang tepat, mereka akan mati damai bersama Riley. Mereka sepakat untuk melakukannya malam ini. Beralih ke bunker di mana Jaha berdiskusi bersama Griff dan Abby mengenai keputusan yang telah mereka ambil. Jaha membahas Bellamy yang pasti akan berusaha menyelamatkan adiknya yang masih ada di luar. Abby menjelaskan bahwa perbedaannya dengan Jaha adalah ia membenci dirinya atas keputusan yang telah ia ambil. Jaha meyakinkan Abby bahwa apa yang ia rasakan tidaklah relevan. Mereka memang harus hidup dengan mendahulukan orang-orang mereka. Abby memilih pergi. Jaha lalu meyakinkan Griff bahwa Bellamy akan bebas setelah gelombang radiasinya berlalu. Jaha lalu ingin menempatkan seorang penjaga yang lebih ingin bertahan hidup daripada disukai untuk menjaga Bellamy. Rupanya Griff meminta bantuan Murphy dan Emory untuk menjaga Bellamy. Griff dan Murphy lalu menemui Miller dan mengganti Miller dengan Murphy. Murphy menemui Bellamy di dalam ruang turbin dan mendapati Bellamy yang menyiksa dirinya dengan berusaha melepas ikatan di tangannya yang membuat tangannya terluka. Bellamy memohon Murphy melepaskan ikatannya karena ia harus menyelamatkan adiknya yang bisa saja mati dalam beberapa hari ke depan karena gelombang radiasi. Murphy meminta maaf dan meninggalkan Bellamy. Sementara itu di laboratorium, Raven kembali sadar dan mendapati Becca sudah terikat dan mulutnya tertutup. Sinclair kembali muncul dan mengatakan bahwa ia tidak mati untuk memastikan Raven bunuh diri. Sinclair berusaha meyakinkan Raven bahwa ia masih punya kesempatan untuk selamat dari kerusakan otaknya. Sinclair mengajak Raven untuk mengecek otaknya. Adegan berlanjut ke Rover di mana Monty berusaha membujuk Harper untuk ikut bersamanya ke bunker. Harper mengatakan bahwa ia tidak mencintai Monty. Monty tidak cukup untuk Harper jadikan motivasi hidup dan Monty tidak pantas mati demi Harper. Harper pun pergi meninggalkan Monty. Di luar, Harper terlihat menangis setelah apa yang ia ucapkan kepada Monty demi membujuk Monty pergi ke bunker. Octavia dan Indra tengah berdiskusi sambil menunggu Bellamy mencari jalan bagi mereka. Tiba-tiba Echo datang mengetahui bahwa Scarecrow kembali berulah. Echo mengatakan bahwa jika semua klan tahu tentang ulah Scarecrow, maka mereka akan membunuh semua Scarecrow. Saat Echo berjalan keluar, Octavia membongkar kecurangan yang dilakukan Echo di medan perang. Indra mengatakan bahwa seharusnya Azgeda tidak perlu masuk ke bunker sebagai akibat dari kecurangan Echo. Octavia menjelaskan bahwa ia tidak akan menghukum satu klan hanya karena dosa satu orang saja. Ia ingin Echo tunduk kepada Octavia, dan saat Bellamy membuka pintunya, ia akan mengizinkan Azgeda bertahan hidup dari Vampire bersama. Awalnya Echo meragukan rencana Octavia yang harus menunggu Bellamy membuka jalan. Namun Echo yakin Bellamy akan melakukannya mengingat perasaan Bellamy kepada Octavia. Beralih ke laboratorium di mana terjadi perdebatan antara Sinclair dan Becca yang memperebutkan Raven. Sinclair ingin Raven tetap hidup dan melawan rasa sakitnya dengan mencari cara mengatasi kerusakan otaknya. Sementara Becca berusaha menghilangkan rasa sakit Raven dengan mengajaknya terbang ke angkasa, yang justru akan menewaskan Raven.
Setelah perdebatan itu, Raven akhirnya memilih untuk tetap hidup dan bekerja bersama Sinclair. Di sisi lain, Abby membangunkan Murphy yang tertidur dan mengatakan bahwa ia datang untuk mengobati luka Bellamy. Murphy berpesan bahwa ia ada di luar jika Abby membutuhkan bantuan. Di dalam, Bellamy mengatakan bahwa ia tidak melukai tangannya sendiri untuk bersenang-senang. Terlebih ia paham bahwa Abby juga mengkhawatirkan Ken. Singkat cerita, Abby tiba-tiba memanggil Murphy untuk masuk. Rupanya Abby sepakat untuk membantu Bellamy keluar. Setelah membereskan Murphy, Abby mengingatkan Bellamy bahwa pengendali pintu bunker ada di kantor utama, begitu juga Jaha. Bellamy menjelaskan bahwa rencananya adalah membuka pintu itu atau mati karena berusaha membuka pintunya. Sementara itu di ruang tidur, Nila rupanya menyadari kedatangan Griff dan mengatakan bahwa banyak bed yang kosong, yang berarti bahwa banyak orang Arkadia yang belum masuk ke bunker. Griff lalu merebahkan dirinya di samping Nila dan menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya menyelamatkan kaumnya, melainkan juga menyelamatkan umat manusia. Di kuil, seorang penjaga datang mengabarkan bahwa hujan telah berhenti dan para klan akan segera datang. Penjaga itu bertanya kepada Octavia apakah mereka harus menghentikan para klan itu atau tidak. Octavia mengatakan bahwa penjaga itu harus membiarkan para klan itu datang. Sudah saatnya bagi mereka menghadapi situasi itu. Abby datang menghampiri Jaha di ruang utama dan mengatakan bahwa mereka harus membuka pintu itu. Jaha menjelaskan bahwa jika mereka membuka pintu itu, semua orang yang ada di luar akan membunuh mereka, dimulai dengan Griff. Akhirnya Abby menusukkan obat bius ke Jaha dan membukakan pintu untuk Bellamy masuk. Bellamy lalu berjanji bahwa ia dan Octavia tidak akan membiarkan mereka membunuh Griff. Di sisi lain, Griff menemukan Murphy pingsan di ruang turbin dan menyadari bahwa pintu bunker akan dibuka. Ia akhirnya menemukan Bellamy yang sedang berusaha membuka pintu bunker. Setelah Abby menekan tombol open, Bellamy akhirnya berhasil membuka pintu itu dan segera menuju tangga untuk membuka akses masuk bagi orang-orang di kuil. Griff datang dan menembakkan sebuah peluru peringatan untuk Bellamy. Karena Bellamy tidak mau berhenti, Bellamy lalu berkata bahwa Griff harus menembaknya karena ia tidak mau berhenti. Griff tidak tega dan menurunkan pistolnya. Di kuil, pintu bunker terbuka dan Octavia melihat Bellamy keluar dari sana. Octavia langsung memeluk Bellamy dan Bellamy mengungkapkan rasa sayangnya kepada Octavia. Tak lama, para klan telah datang membuat Octavia melepaskan pelukannya dan menyambut para klan yang datang. Octavia lalu mempersilahkan mereka masuk, namun ia menodongkan pisaunya ke Echo dan mengatakan bahwa Echo dikecualikan dari bunker. Kesepakatan yang mereka buat hanya untuk menyelamatkan Asgeda, bukan Echo. Echo akhirnya pergi dari sana. Kembali ke laboratorium di mana Raven telah siap untuk melakukan pembersihan kode Ellie dari otaknya agar ia bisa punya kesempatan hidup lagi. Sinclair membantunya dan menjelaskan bahwa setelah rencana itu berhasil dan Raven kembali sadar, maka Raven tidak akan lagi melihat Sinclair dan Becca di sana. Sinclair dan Becca bisa berkomunikasi dengan Raven karena otak Raven bermasalah membuat Raven mengalami halusinasi. Raven lalu menenggelamkan dirinya ke kolam es dan memulai rencananya. Sebelum ia mulai kehilangan kesadarannya, ia sempat melihat samar-samar Sinclair dan Becca berjalan menjauhinya. Di Arkadia, Monty masih terus berusaha membujuk Jasper. Jasper mengatakan bahwa ia memang akan pergi. Monty lalu menyadari bahwa Jasper meminum teh Joby terlalu banyak yang kemudian mengakibatkan Jasper akhirnya mati. Jasper sempat mengatakan bahwa Monty harus merelakan mereka pergi. Sebelum tewas, Jasper sempat memohon agar Monty mengatakan bahwa Monty menyayanginya, karena jika tidak Monty akan menyesal. Namun Monty terlambat mengatakan itu karena Jasper telah tewas. Tak lama, Monty menyadari kalimat yang diucapkan Jasper, bahwa tidak hanya Jasper yang tewas malam itu, melainkan semua teman-teman Jasper yang lain termasuk Harper. Benar saja, di ruang pesta, Monty mendapati semua kawanan Jasper tewas. Untungnya Harper masih hidup di sana. Monty langsung memeluk Harper dan Harper mengucapkan bahwa ia mencintai Monty. Singkat cerita, Raven berhasil dengan percobaannya dan dia bisa bertahan hidup.
Dia lalu mengambil walkinya untuk mengabarkan bahwa ia masih hidup. Beralih ke bunker di mana semua perwakilan klan telah masuk di bunker. Beberapa orang Sky Crew termasuk Octavia tengah mendiskusikan keputusan Octavia bahwa ke-12 klan akan membagi bunker menjadi 100 kursi tiap klannya. Octavia juga mengatakan bahwa Bellamy akan menduduki kursi pertama Sky Crew dan sisanya mereka harus memutuskan sendiri karena semua klan telah memutuskan 100 perwakilan mereka masing-masing. Dan film pun bersambung.